grup kayak gitu ya. Kemudian acara yang berikutnya adalah perkenalan pengurus LWPs tahun 2020-2022. Mungkin pertama perkenalan dulu dari advisory board dulu ya. Ada 3 dari saya, kemudian nanti Bang Ariza, kemudian Bang Daniel. Mungkin sebenarnya apa ya, sambil cerita, jadi dulu tuh sebenarnya kita pengen bikin board gitu. Dan Udah Bang Ariza. ya, dan sebenarnya ada kayak apa istilahnya steering komite sampai E, atau air limbah itu dari A sampai E. Kalau kita nyangkutnya cuma di 1-2 poin kan artinya oke, ada masalah di 1-2 poin itu. Tapi kalau masalahnya dari ujung ke ujung nih, ada gap SDM yang sangat belum tuntas di Indonesia di bidang air, dan harapannya sebenarnya LPDP Water bisa ikut main di situlah, apa sebagai think tank, apa sebagai katakanlah Center of Excellence, apa sebagai ya human resources, apakah kita nanti bantu katakanlah penyalur tenaga kerja apa gimana gitu. Dan sebenarnya yang kemarin mulai ada jalannya tapi belum kesampaian banget, baru kita obrolin kemarin pas Sabtu di mobil itu, kita bisa sebenarnya mulai coba kontak-kontak juga asosiasi profesi di bidang air gitu. Jadi nggak agak networknya lebih luas. Dan itu kalau saya sih harapnya pengurus ke depan kita kalau memang pengen ada impact, mulai cari niche yang kita pas untuk involve dan nggak terlalu membebani pekerjaan utama tentu, tapi ada impact lah. Kita kemarin tuh sebenarnya masih susah mencari bentuk, mencari jati diri, mencari mau mainnya gimana nih LPDP Water, tapi sebenarnya udah mulai terarah nih dari timnya Mas Aris dan teman-teman. Mungkin saya itu aja dulu pengantarnya Mas Rifan. Saya kembalikan lagi. Thank you Mas Ariza. Tadi ada satu sebenarnya Bang Daniel, cuman karena ada kegiatan di Semarang, jadi tadi masuk sebentar, lempar host, terus kayaknya keluar lagi. Oke, terus ke pengurus, mungkin dimulai dari Pak Ketua, Mas Aris. Monggo Mas Aris. Kalau saya Mas Rifan, nanti Mbak Ria atau Mas Rahmat aja yang community profile, kurang lebih seperti aja Mas Rifan. Perkenalan dulu Mas, karena mungkin yang lain ada yang baru join juga. Saya nggak usah lempar CV nih ya, nanti lihat LinkedIn aja kali ya Mas Rifan. Oke. Ini peserta forum ya, atau biasanya istilahnya apa nih Mas Rifan? Mubes apa ya? Seorang besar ya, walaupun besarnya belum ada istilahnya Mas. Belum ada istilahnya ya. Jadi tadi secara unofficial sudah saya kenalkan, nama saya Aris Rinaldi. Saya PK43 ya. PK43 itu berdekatan dengan PK-nya Mas Rija. Jadi pada saat itu ada 4 PK, dan pada saat itu kebetulan kalau di PK kita ada namanya program Menyapa Indonesia ya. Jadi saya kuliahnya di 2015, selesai 2017, dan di 2017 saya dapat kesempatan untuk melanjutkan kembali pekerjaan saya di Kementerian PUPR. Sebelumnya saya nggak kerja jadi PNS, sekarang jadi ASN. Lalu kurang lebih ya 4,8 tahun jadi ASN di kementerian ya, bareng Mas Rahmat Dwi Putra. Jadi overall seperti itu Mas Rifan, biar nanti teman-teman bisa lebih eksplor lagi. Jadi secara umum saya mengucapkan terima kasih ya buat board LPDP Water 1.0 ya Mas Rifan ya, karena selama kita hampir 2 tahun ini kegiatannya sangat variasi sekali. Kita coba sharing online tiap bulan, kita coba educational content di Instagram, YouTube, dan kita tiap tahun ya Mas Taufik, kita ada webinar Hari Air Dunia di bulan Maret, dan itu juga biasanya yang in charge Mas Adipati 3-4 orang ya, langsung keroyokan, host, moderator, penghubung dengan narasumber. Biasanya kita tarik satu yang levelnya mungkin direktur ataupun dirjen untuk mengisi, dan kemarin karena keterbatasan sumber daya juga, waktu juga, alhamdulillah kita bisa melaksanakan untuk level nasional via Zoom. Nah, mungkin ke depannya nanti akan seperti apa sering kopi darat ya, karena kemarin itu Mas Maman yang host kita untuk kunjungan ke Waduk Bijif, Pondok Rangon, dan juga
Lebak Bulus, dan juga ada Mas Aulia Arif ya, TGUPP DKI, Mas Rahman itu PNS di Pemda DKI. Ternyata kalau kita saling terhubung ya, silaturahmi antar satu dan lainnya, banyak opportunity yang bisa kita optimalkan. Jadi seperti itu Mas Rifan, saya kalau CV ya seperti itu, singkat saja, nanti mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman lain. Terima kasih Mas Rifan ya. Oke, terima kasih Mas Aris. Oh ya, kawan-kawan yang belum on cam, kalau misal memungkinkan boleh dong on cam biar kita bisa lihat satu sama lain. Kayak gitu. Oh ya, dan juga informasi lagi bahwa nanti Mas Aris yang akan jadi semacam koordinator advisory board kepada teman-teman pengurus baru. Jadi nanti advisory board bisa jadi pengurus yang sebelumnya, bisa juga dari advisory board anggota yang sebelumnya juga kayak gitu. Nanti akan kami bahas lebih lanjut, tapi nanti akan yang mendampingi kawan-kawan koordinatornya lewat Mas Aris. Kemudian berikutnya dari pengurus Mbak Ria yang on cam. Silakan Mbak Ria. Dia di sini Mas Rahmat. Oh ya. Oke Mas, ini kedengaran ya Mas ya? Kedengaran. Masuk Mbak Ria, jelas Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Mbak semua. Senang sekali bisa ketemu dalam forum kali ini. Perkenalkan, nama saya Ria, saya PK 152. Di sini ada teman PK saya, Mas Iskan. Halo Mas. Saya kemarin S2 di Ilmu Lingkungan UGM dan sekarang saya sebagai konsultan individu di BPPW Gorontalo. Kemarin juga saya sebagai pengurus board 2 di community development, tapi karena pandemi jadi untuk community development tuh agak terbatas, kita jadinya lebih ke apa ya, sharing knowledge di inilah di Instagram gitu. Oke Mas. Oke, thank you Mbak Ria atas perkenalannya. Berikutnya di sini ada Mas Rahmat. Silakan Mas Rahmat. Oke, selamat malam Mas. Tak bisa on cam, sore-sore lagi di rumah. Oke, siap. Kedengeran Mas? Sorry. Kedengeran. Biar ngasih impresi luar biasa, izin coba share bisa nggak ya lewat HP? Sebentar. Share screen. Oh, bisa ya. Sorry. Oh, kayak nggak bisa deh lewat HP kayaknya share screen. Oke. Oke. Kalau cerita pribadi, kenalin saya Rahmat Dwi Putra, PK 30, S1-nya di Geologi ITB, kemudian S2-nya itu di MSc Hydrogeology University of Birmingham. Kalau sekarang saya yang dibilang Mas Aris tadi, saya lagi di Kementerian PUPR, spesifiknya di Direktorat Irigasi dan Rawa. Apalagi ya? Kalau saya tadi maksudnya mau nampilin ini Mas Rifan apa yang pernah kita buat itu loh. Oke. Nanti habis ini Mas, habis ini saya tampilkan, nanti Mas Rahmat yang jelasin. Oke, siap. Kasih siap. intro nanti. Kalau saya sendiri itu dibantu sama Mbak, di sini ada Mbak Selma ya kalau nggak salah tadi ya. Ada tadi. Tadi ada tadi. Sekarang ada nggak? Itu di board 3 juga ada Mas Rifan. Kita bertiga ya Mas waktu itu ya. Ya. Kita waktu itu kalau Mas Rifan pernah ngisi di ini ya, apa namanya? Yang berdaya kain ya. Iya, betul. Berdaya kain, kemudian kita juga pernah bantu advis pengeboran air yang dilakuin teman kita yang kerja di LIPI, tapi waktu itu mereka memang tidak dilanjutkan karena keterbatasan dana. Setidaknya kita pernah bantu itu analisa geolistrik dengan saran-saran data-data apa aja yang dibutuhkan. Terus kita juga pernah ngadain ini Mas Rifan waktu itu yang diskusi dengan keekonomian air ya dengan teman kita Mas Zulkifli ya di Jeneponto ya kalau nggak salah ya.
Betul, Mas. Nah, terakhir Mas. yang kemarin ini yang field visit yang disampaikan sama Mas Riza sama Bang Aris. Ya mungkin dari board 3 ini sedikit banyak ya udah lumayan lah kegiatannya. Walaupun mungkin lebih banyak board yang lain ya Mas Rifan ya. Ya mungkin gitu dulu Mas Rifan, nanti coba bahannya saya up di grup ini ya, board ya. Oke. Udah di-up sama Mas Aris tadi, nanti saya tampilkan. Oke, thank you, Mas Rahmat. Di sini ada Mas Susna juga. Mas Susna bisa perkenalan? Tadi katanya ada kegiatan lain kayak gitu. Oke, kalau belum ada, saya kenalkan juga di board ada Mas Arif Rohman. Beliau saat ini dosen di ITERA, mungkin belum bisa join karena beliau kesibukan beliau sekarang jadi ketua jurusan ya. Kemarin informasi terakhir dari ketua jurusan. Kemudian ada juga Mas Wahyu Satrio Ardiko. Walaupun cukup lama beliau agak vakum di LPDP Water, tapi masih masuk ke dalam board juga. Ada Mbak Selma sekarang dosen di ITERA juga. Mbak Selma tadi udah gabung, cuman nggak tahu kenapa, mungkin karena jaringan atau gimana tadi terus terlempar kayak gitu. Oke, itu perkenalan dari kami pengurus yang sebelumnya tahun 2020 sampai 2022. Sekarang perkenalan calon pengurus 2022 sampai 2024. Ini sebenarnya harusnya pergantiannya di pertengahan tahun ya, sekitar bulan-bulan Juli kayak gitu. Jadi nanti mungkin timelinenya teman-teman bisa menyesuaikan biar lebih enaknya di pertengahan tahun, bulan Juli, karena biasanya lembaga-lembaga negara ataupun nanti yang sibuk di banyak kegiatan biasanya nggak terlalu sibuk di pertengahan tahun. Kita mulai dari paling kiri atas di layar saya ya, ada Mas Adibati Rahmat. Silakan Mas Adibati Rahmat. Halo, Assalamualaikum. Apa terdengar suara saya? Terdengar, Mas. Masuk, Mas. Jelas. Oh iya. Mohon maaf nih, saya pakai grafik sendiri. Saya sambil zoom di ada kegiatan dengan WF. Siap. Perkenalan apa sekalian ngobrolin kayak visi misi gitu? Sekalian visi misi, Mas. Boleh. Kalau saya minta share screen ya. Ya, silakan. Ya, apa sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal untuk teman-teman yang baru kelihatan. Saya baru ketemu. Terima kasih juga sudah izinkan untuk bergabung dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya juga sebenarnya dalam pengurusan yang sebelumnya itu saya sempat mengajukan ya, cuman karena ada kesibukan jadi saya belum sempat ikut bergabung walaupun dulu ingin bergabung. Nah, ini sedikit CV saya. Kemudian untuk visi dan misi seperti yang saya submit di Google Form itu, visi saya mencoba untuk mewujudkan LWP sebagai wadah pengabdian cendekia sumber daya air Indonesia. Maksud saya di sini tentunya seperti teman-teman tentunya ingin LWP ini sebagai perkumpulan kita ya, orang-orang yang fokus dan orang-orang yang ingin menggali tentang air, orang-orang yang terpelajar dari LPDP dan ingin bersatu lah dalam masalah isu air yang sebenarnya sangat luas ya. Makanya juga saya dulu ketika ngajuin sebagai mau jadi ketua itu agak bingung juga karena penguasaan air saya sebenarnya hanya di sebagian kecil. Tapi ketika kita lihat bersama, air kan sungguh-sungguh sangat luas ya, dari infrastruktur airnya itu sendiri, kemudian sosial, lingkungan, jadi sangat luas. Makanya kita tentu ada grup ini ya, sangat bagus, saya sangat apresiasi. Kemudian untuk misinya sendiri, saya rasa kita perlu memusatkan kolaborasi dari pemikiran kita, kemudian juga penelitian-penelitian kita untuk mengangkat isu strategis dari bangsa. Dan kemudian juga kita perlu mendeterminasikan karya tulis kita melalui interaksi di ruang publik. Terus kemudian tadi sudah disampaikan oleh
Mas Rifai bahwa kita perlu menjalin kerjasama dengan lembaga multidisiplin dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk program kerja saya ada 4. Yang pertama itu saya sebut profesional to profesional. Jadi ini di antara kita tuh pertama tadi sudah di-mention juga bahwa kita itu sebenarnya perlu ngetrace siapa saja dari kita aktif di bidang apa, kemudian juga yang di luar kita itu siapa saja kelompok, terus kemudian juga para guru besar, orang-orang yang hebat-hebat itu yang di bidang sumber daya air itu perlu kita ketahui. Kita perlu bangun jejaring komunikasi di antara pemerhati lah profesional seperti kita. Nanti itu bisa diwujudkan melalui yang sederhana seperti grup WA kita, kemudian punya medsos, ya, kita punya Instagram, kemudian nanti bisa punya YouTube ya, punya dan lain sebagainya. Google Drive buat nyimpen semua database kita, karena saya lihat di grup kita juga banyak sharing data-data ya. Kayak saya ikut apa namanya, ibu kota baru itu ada data baru dari situ, cuman nggak tahu perlu di-share di situ apa enggak, karena tentang airnya itu nggak terlalu banyak luas. Kemudian kita juga perlu pertemuan fisik lah setiap beberapa bulan, kalau ada nongkrong-nongkrong aja, diskusi tentang kita bisa saling kerjasama di bidang apa. Karena kebetulan di sini ada Mas Rahmat Dwi Putra. Saya S3-nya itu dibantu Mas Rahmat untuk nyari dosen tamu. Jadi itu sebelum ada grup ini. Jadi sebelum itu saya cek website PUPR tentang sumber daya air, dapat nomor Mas Rahmat, saya kontak, terus kemudian diarahin, ternyata sama-sama di LWP. Kemudian yang kedua itu saya rasa kita kan sama-sama lulusan dari universitas gitu. Jadi maksudnya kita ikut beasiswa, kemudian kita lulus setelah kita bikin tugas akhir. Nah, saya rasa tugas akhir itu banyak yang bagus-bagus saya rasa, dan perlu orang lain tahu gitu. Sebenarnya apa sih teman kamu yang di dalam negeri, di luar negeri, isu apa gitu. Nah, isu itu sebenarnya bisa dikelompokin secara tematik, atau kalau misalnya nggak nyambung juga kumpulin aja. Yang jelas secara berkala kita bisa adakan workshop. Sekarang kan webinar mudah banget ya, cuma tinggal bikin flyer aja, kumpulin orang, ajak satu penanggap yang terkenal atau bagaimana, terus kemudian kita adakan aja. Jadi teman-teman yang baru lulus atau yang sudah lulus atau ya pokoknya yang punya riset-riset yang bagus itu bisa kita gunakan presentasi selama 20 menit untuk kemudian kita berdiskusi. Jadi hasil penelitian masing-masing itu dikenal orang lah. Ataupun juga kita bisa ngadain workshop ya tentang isu strategis. Kayak misalnya kemarin Pamjaya di DKI yang sudah ya begitulah, bisa ada isu strategis apa kita kirim aja daripada ribut-ribut daripada diskusi di grup WhatsApp lah, mendingan kita angkat di webinar terus ya. Jadi teman-teman yang bisa bersuara karena mengetahui isu tersebut itu dapat pamor, dapat kredit dan lain sebagainya, dikenal orang. Itu saya sangat bagus sekali. Ini berkaca dari yang kemarin itu yang Jakarta Collaboration tuh, saya diminta jadi salah satu narasumber. Sebenarnya santai aja itu ya. Saya ngomong juga nggak pakai bahan, terus saya ngomong apa adanya, terus ternyata banyak yang ngerespon dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI, minta diskusi, minta dibantu kerjaan proyek, walaupun saya nggak ambil ya. Harusnya teman-teman yang ambil. Kemudian juga sampai ada koran media yang nyamperin saya ke kampus untuk wawancara. Yang jelas intinya sebenarnya pemikiran kita itu di bidang sumber daya air itu diapresiasi orang yang baik lah maksud saya. Kemudian yang ketiga tentang kita perlu berkolaborasi, tentang ya kita perlu petain dulu yang penting ya, dari pemerintah siapa, NGO siapa. NGO itu banyak sekali kan, di luar negeri, dalam negeri. Twitter saya sendiri isinya tuh cuma nge-follow NGO luar negeri yang ngomong tentang air, water for people, terus clean water dan sebagainya. Itu kalau kita bikin tentang profil kita, terus bikin tentang kita punya kepakaran di mana segala macam itu, kita kirim-kirim ke mereka itu pasti dapat respons. Kemudian kalau kita mau turun ke masyarakat juga melalui pemerintah juga banyak sekali. Kemudian kelompok pemerhati sumber daya air di Indonesia juga banyak. Jakarta ada yang namanya KUHA kan, koalisi untuk hak atas air itu, mereka juga bisa kita diskusikan karena mereka pada intinya adalah orang-orang yang bukan akademisi ya, orang-orang
praktisi. Nah, mereka itu perlu perlu bareng-bareng kita lah untuk menambah bobot dari apa yang mereka sampaikan itu memiliki landasan pemikiran yang kuat ya, seperti itu. Jadi ketika mereka melemparkan sesuatu bisa berbobot. Kemudian ini collaborative action ini dalam rangka komunikasi isu strategis, karena kalau misalnya kita semakin tinggi eksisnya gitu, tingkat eksisnya, kita bakal diminta orang lah untuk menyampaikan pemikirannya. Kemudian juga kita bisa jalankan beasiswa pertukaran pelajar. Teman-teman LPDP saya, tentunya teman-teman di sini juga, bahwa banyak yang setelah lulus masih ternyata bawa informasi tentang beasiswa. Nah, itu bisa kita cari beasiswa yang tentang penelitian tentang air. Jadi yang teman-teman yang masih S2 itu bisa melanjutkan S3 dan lain sebagainya. Riset bersama tentu saja, kita sebenarnya peluang riset banyak banget untuk kita kerjakan sama-sama, tapi orangnya siapa yang bisa saling bantu, isinya di mana, itu yang harus kita petahin dulu. Makanya kita perlu nanti ya di WA aja sebenarnya, di WA kita dari LWP, terus ada di grup kita, terus sebenarnya fokus kemana segala macam, minatnya segala macam. Jadi bisa jalan riset bareng-bareng lah. Saya ini sangat mudah sekali karena banyak orang yang pasti mencari pekerjaan ya, apalagi di masa sekarang ini. Kemudian summer program, banyak program-program yang short course yang singkat-singkat itu juga banyak kita tahu informasinya tentang sumber daya air. Jadi banyak sekali yang sebenarnya kita bisa saling berbagi ya. Kemudian yang terakhir tentang blue thinking, ini ya diskusi kepakarannya itu yang tadi disampaikan oleh pengurusan sebelumnya, bahwa kita punya event-event itu saya sangat setuju. Kita tidak hanya event yang sifatnya tahunan seperti Hari Air Nasional, Hari Air Sedunia, dan sebagainya, itu bisa kita tandai di kalender kita. Kemudian kita tetapkan aja setiap tahun itu kita punya mengikuti ke 2 atau 3 atau 4 gitu, kalender tahunan. Kemudian di saat event-event besar itu kita punya sesuatu untuk kita lakukan. Saya rasa kita cuma tinggal cari fundingnya, cari sponsornya. Ini banyak sekali, bahkan kalau dicari tanya-tanya ke kampus atau sesama lulusan LPDP itu cukup banyak saya rasa. Kemudian yang penting juga ya, tentang kita tuh bikin diskusi itu, yang tadi webinar itu menyampaikan posisi kita di mana. Jadi kalau ada suatu isu tentang air itu yang sedang naik, kayak misalnya saya itu kan sebenarnya bikin kota pesisir, dengan disertasi saya itu saya ngebidik bahwa prediksi 2025 Indonesia krisis air. Nah, itu ada suatu isu yang nanti akan naik dan akan terus naik menuju ke 2025 itu. Kemudian kita menyampaikan bahwa standing kita tuh di mana gitu. Kita setuju dengan posisi pemerintah saat ini menuju ke sekarang atau bagaimana gitu. Terus kita lemparkan rekomendasi kita dan sebagainya, itu diterima sekali. Apalagi nanti bentar lagi ada G20. Saya juga nanti ke sana, tapi mau isu yang lain. Kalau mungkin kita bisa bawa juga ke isu di sana. Jadi saya rasa kita itu pemerhati. Mas Adi, punten nyela bentar. Kalau bisa dipersingkat ya, Mas? Oh ya, saya sudah selesai. Oke. Jadi yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas Adipati Rahmat. Berikutnya sesuai dengan screen saya ya, ada Mas Taufik Rahmat Gumilang. Silakan Mas, perkenalkan, mungkin kita batasi 10 menit ya Mas, nanti sama visi misi. Silakan Mas Taufik. Baik, Mas Rifan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Mbak semuanya. Sebelumnya saya pribadi, saya belum, kemarin waktu isian visi misi itu sebenarnya saya ingin jadi bagian dari pengurus, tapi memang kan biasanya nggak ada isian tuh ya, itu ada visi misi kayak ketua gitu. Jadi sebenarnya saya nggak screenshot, nggak apa. Mungkin saya perkenalan CV aja ya Mas, biar tahu. Boleh?
Oke, boleh Mas. Silakan Mas. Mas Taufik Rahmat atas perkenalan dan visi misinya. Berikutnya di layar saya ada Mas Isten. Visi perkenalan dan visi misi ya Mas. Ada 10 menit Mas Isten. Terima kasih Pak. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran tapi Kedengaran agak nggak? Tapi pelan. mendengung dikit. Oke. Ini selalu jadi masalah nih, masalah mikrofon. Oke, sekarang udah lumayan. Coba nggak usah pakai Udah lumayan. Udah lumayan ya? Ya. Udah. Perkenalkan Mas Mbak, namaku Isten. Dan aku juga baru tahu ternyata ada Mas Taufik di sini. Aku juga alumni, bukan alumni sih, hampir alumni Wageningen University. Nanti tanggal 3 mau wisuda dengan jurusan dengan jurusan Marine Resource Management dengan fokusnya. Saya coba share screen CV saya aja ya biar relevan nanti yang mau saya bilang di visi misi saya. Jadi saya fokusnya di marine restorations, di coral reef restoration dan fasilitasi restorasi terumbu karang juga. Jadi kayak platform kayak marketplace semacamnya untuk restorasi terumbu karang. Yang sudah seperti yang udah aku submit di formnya ya. Jadi sama sebenarnya yang sudah disampaikan. Ini kayak suaranya mantul ya, aku terganggu. Enggak Mas, udah lumayan. Udah lumayan. Udah lumayan ya. Oke, aku coba ini. Kalau sekarang makin jelas ya, mudah-mudahan ya. Betul, makin jelas. Oh, udah nggak kedengaran suara saya. Kedengaran? Jelas. Kedengaran, Mas. Mas. Jelas. Nggak kedengaran ya? Kedengaran. Jelas Mas. No. Halo? Halo, udah kedengeran jelas Mas Isten. Sorry, suara saya tiba-tiba hilang dan saya nggak bisa dengar suara siapa. Headsetnya dipakai lagi Mas. Sorry. Kedengaran? Kedengeran? Masuk. Iya. Nggak kedengaran suara pantunnya, jadi aku nggak tahu. Ya. Jadi seperti yang udah disampaikan Mas apa tadi ya, yang fokusnya tentang kolaborasi yang pertama tadi menyampaikan, sebenarnya sama sih yang saya lihat juga, kayaknya kita bisa ini lagi lebih melihat peluang kita karena lihat banyak nih potensi-potensi yang bisa dikolaborasikan. Jadi aku visinya pengen ada kolaborasi atas. Artinya kita sudah petakan anggota-anggota kita itu tersebar kalian apa aja. Ada misi yang udah coba sampaikan. Satu, mengembangkan kolaborasi di antara ORD dan terus menjalankan bersama dengan instansi lain. Tadi juga sampaikan hampir sama. Dan juga pengennya sih kita meningkatkan standingnya LPWC ini gitu. Sekarang sudah sangat-sangat banyak yang sudah dilakukan. Aku juga pernah ikut kegiatannya, itu sangat menarik. Dan program kerjanya intinya juga sama, tapi aku coba bikin dengan yang singkat-singkat biar aku mudah. Yaitu aku pengen aplikasi yang namanya Kepoin. Jadi pengen bikin platform atau sistem buat kita dapat akses ini ya tanpa mengurangi privacy ya. Tapi kita pengen kasih akses ke anggota kita. Oh, kalau mau kolaborasi tentang misalnya si ini tentang tanah si ini gitu. Jadi ada yang bisa di open access sama anggota kita gitu. Jadi juga aku pengen bikin yang namanya Shark Tank, pemilik dengan program ini di Australia. Jadi pengen bikin bahwa kita itu juga pengen fasilitasi teman-teman kita itu yang punya keahlian dan ada ide, aku pengen bikin ini tapi aku butuh dari background sosial misalnya. Sama juga yang aku lakukan sekarang untuk adopsi yang aku bikin tadi, yang tujuan tadi, aku rekrut beberapa teman-temanku dengan keahlian yang berbeda. Menurutku ini kayaknya banyak banget yang mau gitu. Terus aku pengen bikin yang ini yang juga yang tadi juga namanya WeShare. Jadi pengen bikin pertemuan ilmiah secara rutin di antara kita untuk nggak usah muluk-muluk, nggak usah bahas topik yang terlalu luas banget, hanya bahas penelitian topik atau tesis atau disertasi. Dan juga menurutku itu sangat-sangat relevan masih karena bisa juga menambah pengetahuan sama ORD juga dan dia mungkin keluar. Dan pengen bikin yang terakhir itu pengen bikin wadah yang
kayaknya kayak think tank itu, jadi semua orang pengen ambil ini tinggal comot dari situ dan jalanin. Ternyata banyak juga award di kita yang sekarang masih membuka opportunity itu kerja gitu. Jadi dengan adanya ini mudah-mudahan mereka langsung terfasilitasi. Pengen bikin kita yang bisa mengambil mereka kerjain dan ya bisa bermanfaat. Bisa seperti kita yang udah dikasih hampir lebih 2 miliar untuk kuliah. Kira-kira itu aja sih. Mudah-mudahan jelas karena sinyalnya parah. Oke, terima kasih Mas Isten. Jelas banget Mas. Kita bisa nangkep suara jelas banget. Thank you. Berikutnya di layar saya paling nomor row kedua kiri ada Mas Renza Furkon. Silahkan Mas Renza, visi misi dan perkenalannya dalam waktu 10 menit Mas. Silahkan Mas. Oke, baik teman-teman, terdengar ya suara saya? Oke, teman-teman mohon izin perkenalkan, saya Renza Furkon. Sebelumnya saya nggak ngebaca secara detailnya gitu, ada visi misi dan program segala macam ya gitu, karena pada dasarnya saya ingin bergabung Mas Rifai untuk lebih beraktif berpartisipasi aja sih Mas Rifai, karena saya udah gabung di grup kita itu kalau nggak salah hampir 2 tahun ya. Saya selalu baca apa yang diposting segala macam, tapi saya lebih pasif gitu ya, karena dengan kesibukan yang baru-baru ini juga gitu ya. Jadi sebelumnya perkenalkan diri, saya mungkin perkenalkan diri saya. Saya lulus S1 Teknik Sipil di UNRI Universitas Riau. S2 saya di ITB di jurusan pengelolaan infrastruktur air bersih dan sanitasi gitu. Dan sebelumnya saya banyak bekerja di konsultan kebencanaan terkait dengan masalah air dan sanitasi gitu ya. Jadi saya banyak pergi di wilayah-wilayah yang terdampak bencana, termasuk kemarin Lombok, Palu, Donggala dan lain-lain lah, semua wilayah bencana yang hampir banyak saya kunjungi. Terus setelah itu sekarang ini saya sudah bergabung di Kementerian PUPR Mas, di Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, sekarang di penempatannya di wilayah Bangka Belitung. Jadi saya kesedot dengan aktivitas rutin yang dinamakan birokrasi lah ibaratnya. Cuma saya nggak mau hanya segitu aja gitu ya. Jadi maksud saya ini ada kegalauan di dalam dunia kerja saya yang saat ini, sehingga saya pengen keluar gitu. Sebenarnya keluar melihat teman-teman di luar ini yang dulu saya jalanin sebagai konsultan itu punya pola pikir yang lebih luas, yang punya pola pikir yang lebih fleksibel dan bisa mengembangkan diri dengan isu-isu yang ada di secara global gitu ya. Jadi saya mencoba itu mengembangkan diri. Akhirnya saya mikir, oh kenapa nggak aktif lagi di sini aja ya gitu. Saya kemarin ngeliat ada pembukaan, saya coba ngelamar. Terus juga kegalauan saya yang sekarang saya lakuin saat ini, saya berada di bidang air minum dan sanitasi Mas. Saya jadi di bidang perencanaan. Kerjaan saya tiap hari ngeliatin DED, terus ngerencanain rencana kegiatan ke depan kita ya di bidang air minum dan sanitasi ya. Tapi kebanyakan apa yang kita bangun ini semuanya hampir kalau bisa saya bilang 70% lah, apalagi yang kegiatan IBM itu sistemnya tidak berjalan, apalagi terkait air minum dan sanitasi. Program Pamsimas, Sanimas, TPS3R dan lain-lain, Sandes dan lain-lain itu rata-rata setelah seremonial itu hampir 6 bulan ke depan semuanya banyak yang mangkrak lah gitu ya, banyak yang mangkrak, apalagi terutama di Bangka Belitung. Nah dari situ kegalauan saya ingin menginterkoneksikan. Jadi kenapa di luar provinsi ya, maksudnya di Jawa atau di daerah itu masih bisa berjalan gitu ya, tapi kayak kalau ke arah Sumatera ke atas ini agak berat gitu. Jujur saya bukan mengkreditkan Sumatera ya, tapi saya orang Sumatera gitu. Jadi saya merasa ada sesuatu yang miss di situ. Nah, disinilah saya berharap bisa bergabung di kepengurusan ini. Saya bisa sharing pengalaman di lapangan dan juga saya bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman yang memang pakar di bidangnya gitu. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya saya ada kegundahan di masa-masa sekarang ini, karena saya nggak mau hanya terjebak dengan rutin birokrasi yang ada di kita gitu. Saya nggak mau seperti itu aja. Jadi itu Mas Rifan dan teman-teman, mohon bantuannya, mudah-mudahan bisa sharing dan kolaborasi lagi. Oke, siap. Thank you Mas Rifan, saya boleh iklan bentar nggak? Oke, silakan. Nanya dikit, Mas Renza piasnya angkatan berapa ya? Saya 2017 Mas. Oh udah lama ya. Bos saya sempat S2 di Pias soalnya. Siapa Mas? Pak Winces, tapi kayaknya udah itu udah beres ya. Oh itu kenal sama saya Mas, bilang salam dari Mas Renza. Iya. Kemarin ketemu di Kalimantan Timur kami kemarin di KM. Ya karena kan memang ngedesain sekaligus juga lagi dampingin Bu Diana terus nih ke sana. Iya.
kegiatan Nestapa itu ya. Ya udahlah. Iya. Ya oke. Betul. Saya ini sampaikan. Oke, siap Mas. Oke, thank you Mas Renza atas perkenalan dan visi misinya. Di layar saya ada lagi di sini Mas Delvianus Kasmetan. Silakan Mas Delvianus, perkenalan visi misi ya Mas. Dalam waktu 10 menit, silakan Mas. Baik, selamat malam. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Mas, silakan. Oke, Selamat malam. terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Delvianus Kasmetan. Awalnya saya tertarik untuk gabung. Saya pikir di LPD Water kayak ada bagian-bagian divisi seperti itu. Saya perkenalan diri dulu. Saya Delvianus Kasmetan, asalnya dari NTT. Kalau rekan-rekan semuanya tahu, tahun 2009 ada iklan sumber air Sudekat. Nah, itu di tempat saya waktu itu. Oh. Saya bekalnya S1-nya saya geologi di UPN Jogja. Untuk sekarang saya ongoing di Teknik Air Tanah ITB. Saya banting setir dari mineral ke air tanah karena waktu itu saya balik ke NTT dan melihat kondisi memang kebutuhan untuk air tanah di NTT itu sangat berkurang kayak gitu. Untuk ahlinya seperti itu. Saya tertarik bergabung ke LPDP Water ini dengan harapan bisa membangun kerjasama dengan rekan-rekan semua, khususnya untuk bagian program kerja di bagian Indonesia Timur yang kalau di NTT sendiri memang kami sangat kekurangan untuk air tanah sendiri seperti itu. Untuk visi misi sebenarnya saya lebih fokus ke menjadi bagian dari LPDP Water aja sih sebenarnya seperti itu. Mungkin itu sekian dari saya. Untuk sekarang saya lagi fokus riset ke bagian kontaminan air tanah sih di wilayah Jakarta dan di Bekasi lebih tepatnya. Dosen ininya siapa Mas? Dosen tesisnya? Sudah tesis belum? Oh iya, dosen tesis saya Pak Agus sama Pak Erwin. Iya betul. Oh iya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Aris ya Mas. Salam buat Pak Agus ya Mas. Oh iya siap. Oke, akan saya sampaikan. Mantap. Oke, thank you Mas Delvianus. Berikutnya di layar saya di sini ada Mbak Nabila Marasabesi. Silakan Mbak Nabila. Ya baik, apa suara saya sudah terdengar Kak? Iya masuk. Oh, iya. Di tempat saya nggak masuk. Oh iya. Agak pelan. Oke, udah masuk. Udah. Silakan Mbak. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Nabila Marasabesi. Saya S1-nya dari Teknik Lingkungan UI, angkatan 2013. Terus di tahun 2021 ini masuk S2 Teknik Lingkungan ITB. Untuk PK-nya saya PK 174. Terus untuk disclaimer dulu, sebelumnya di awal kemarin saya juga udah ngasih tahu Mas Rifan, kalau mungkin di sini saya juga seperti beberapa teman yang sebelumnya berharap untuk menjadi bagian dari pengurus dan bukan untuk pemilihan jadi ketua. Nah kemarin juga saya mengisi visi misi sih sebenarnya. Terus untuk visi yang saya utarakan itu lebih ke visi untuk diri saya dan untuk sebagai bagian dari kepengurusan. Untuk visinya sendiri itu mengembangkan keilmuan serta menyebarkan awareness kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pengelolaan air yang baik. Terus untuk misinya yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan komunitas, terutama di bagian publikasi, karena jujur saya sendiri juga baru mengetahui adanya LPDP Water Professional ini baru kemarin pas ada kegiatan kunjungan lapangan karena postingan dari teman saya. Jadi siapa tahu kita bisa memperluas lagi jaringan dari publikasi kita gitu, jadi biar lebih menjangkau lebih banyak orang dan juga di LPDP sendiri biar tahu kalau ada komunitas ini. Terus selanjutnya adalah memberikan insight keilmuan yang telah saya peroleh, membuka kesempatan diskusi dengan masyarakat luas. Mungkin kalau itu sebelumnya juga sudah ada sehubungan dengan webinar juga sudah dilaksanakan secara nasional ya Kak. Terus untuk pengalaman kerja saya sendiri, saya pernah di BPPSPAM. Nah, BPPSPAM itu adalah suatu badan non-struktural dari PU di bawah Cipta Karya yang mengelola SPAM dan lebih ke arah evaluasi PDAM. Jadi kemarin waktu kerja di situ saya sempat keliling beberapa PDAM juga. Sekarang BPPSPAM-nya udah bubar sih. Nah, terus selanjutnya saya juga pernah bekerja sebagai HSE
bagian lingkungan juga di Pertamina Gas. Terus untuk kaitannya dengan penelitian saya sekarang, kalau sekarang saya penelitian mengenai pengelolaan nutrien, lebih tepatnya di laut sih, cuman dia nutriennya kan dibawa dari sungai gitu. Jadi kita juga tidak hanya mengecek eutrofikasi di lautnya, tapi berdasarkan nutrien yang dibawa oleh sungainya juga. Nah, terus untuk selanjutnya mungkin segitu aja sih Kak yang bisa saya sampaikan. Oke, thank you Mbak Nabila. Satu lagi di sini ada Mas Andre Dani. Silakan Mas Andre. Oke, selamat malam semuanya. Salam 24 jam. Perkenalkan, nama saya Andre dan Muardi, panggilannya Andre. Saat ini saya mahasiswa master di IHE Delft Institute for Water Education, jurusan irigasi, angkatan 2021, PK 175. Sebelumnya saya S1-nya di Ilmu Tanah, Institut Pertanian Bogor, angkatan 2009. Saya juga bekerja, selain kuliah saya juga masih aktif bekerja di PT Riset Perkebunan Nusantara, salah satu anak perusahaan BUMN perkebunan, sebagai peneliti tanah dan air, serta juga masuk di bidang pengembangan riset. Kemudian untuk visi misi sebetulnya ya sama seperti beberapa teman yang lain, harapannya sebenarnya lebih ke general, bukan sebagai ketua. Jadi, dan bagaimana visi ini saya bawa terhadap komunitas atau organisasi LPDP Water Professional ini bukan sebagai semata-matanya sebagai ketua. Jadi kalau visi saya ketika mengisi form yang diberikan oleh pengurus sebelumnya, jadi ingin menjadikan LPDP Water Professional ini sebagai wadah sebenarnya bagi para awardee dalam aktualisasi kontribusi pendidikannya kepada masyarakat di bidang air secara umum dan sesuai jurusannya secara khusus. Jadi ya supaya nanti ketika saya sudah lulus, walaupun saya juga masih terikat di tempat kerja, tapi ada juga sarana untuk aktualisasi diri saya karena LPDP ibaratnya sudah memberikan banyak kepada saya. Sekarang saatnya atau kita lah sebagai awardee ketika pulang nanti lulus nanti bisa memberikan kembali apa yang sudah kita dapatkan selama kuliah. Kemudian misi saya untuk mencapai LPDP sebagai wadah tersebut itu pertama meningkatkan keikutsertaan awardee LPDP aktif, karena saya melihat walaupun mungkin yang core-nya adalah sebagai air sendiri di jurusannya, tapi ada juga yang mungkin yang masih nyerempet-nyerempet dan tertarik juga untuk mengembangkan LPDP Water Professional ini masih bisa ikut seperti itu. Jadi kita bisa menjaring, tadi juga sudah disampaikan di awal bahwa sebenarnya sekarang PK-nya sudah sekitar 190-an, pastinya juga banyak yang bidang air ataupun yang ada delineasi dengan airnya itu kita bisa ajak supaya organisasi ini bisa lebih kuat lagi. Kemudian juga mengembangkan keilmuan dan pengalaman praktikal para anggota LPDP Water Professional. Misalkan saya di IHE, saya punya keterampilan ini, mungkin teman-teman yang di kampus lain punya insight lain di bidang ilmunya, bisa saling kita kolaborasi, itu sangat baik, terutama ketika kita nanti menerapkannya bagi Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah memperluas dan menguatkan jaringan kerjasama organisasi ini dengan dunia, baik itu industri, institusi pendidikan, dan pemerintah, yang harapannya juga bisa menjadi jembatan ketika nanti kita kembali untuk mengabdi apa yang kita sudah pelajari selama kuliah. Dan yang terakhir adalah membangun organizational branding LPDP Water Professional sebagai salah satu center of knowledge di bidang air. Jadi mungkin teman-teman yang tahu tentang LPDP, mungkin teman-teman yang atau stakeholder di sana yang ingin tahu tentang masalah air, bisa salah satunya mengontak LPDP Water Professional ini, karena ya ibaratnya keanggotaannya fresh nih, masih fresh, mendapatkan ilmu dari seluruh dunia. Jadi kita mau memposisikan LPDP Water Professional ini sebagai kunci, sebagai jendelanya bagi ketika para stakeholder di Indonesia sana ingin mengetahui solusi dari permasalahan yang mereka hadapi di bidang air. Kemudian untuk mencapai visi dan misi itu, program dan kerja yang saya isi saat formnya saya isi itu adalah pendataan awardee LPDP aktif dengan jurusan bidang air ataupun yang bersinggungan air di universitas dalam negeri maupun luar negeri. Itu tadi untuk penguatan organisasi ini agar semakin luas dan semakin solid lagi. Kemudian kita juga buat LPDP Water Professional, baik itu cabang regional, itu per benua kecuali Indonesia. Jadi mungkin mirip dengan PPI, tapi kita mungkin karena masih baru bisa kita buat cabang regional Eropa, cabang regional Amerika,
cabang regional Asia, Timur, dan sebagainya. Dan juga misalkan Indonesia ini satu sendiri mungkin karena walaupun negara tapi mungkin akan lebih banyak representatifnya. Jadi sehingga nanti bisa saling membantu dalam hal berbagai program, termasuk juga tadi saling bisa sharing knowledge di situ, sehingga bisa semakin baik lagi, kuat lagi LPDP Water profesional di bidang atau dari segi organizational brandingnya. Kemudian juga menyelenggarakan webinar dengan pembicara kolaborasi dari anggota LPDP Water Professional sendiri dengan pelaku industri, pendidikan, dan pemerintah. Nah ini seperti yang kita sudah lihat dari program kerja di pengurusan sebelumnya, kemudian menyusun usulan policy bagi pemerintah, semacam notes lah bagi mereka terkait isu pengelolaan dan pengembangan sektor air di Indonesia ini, perspektif kita sebagai mahasiswa ataupun lulusan dari berbagai kampus, baik di dalam negeri, luar negeri, setidaknya punya satu sudut pandang yang berbeda yang bisa kita kontribusikan tadi ini. Jadi salah satu bentuk kontribusi kita kepada pemerintah. Kemudian penguatan sosial media juga di LPDP Water Professional, bukan hanya di Instagram maupun di YouTube, tapi juga bisa channel-channel sosial media lainnya yang kita bisa kuatkan sehingga tadi organizational branding LPDP Water Professional lebih kuat. Dan yang terakhir adalah international conference, baik itu hybrid ataupun full online mengenai air, ya, untuk bisa memberikan pengetahuan kepada peserta kira-kira apa saja tema-tema yang update terkait di bidang air. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan diri saya serta visi misi serta program kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andri atas perkenalan dan visi misinya. Sebenarnya ada 9 orang ya yang kemarin mendaftar. Ada 10 sebenarnya. Cuman karena LPDP Water ini anggotanya adalah awardee LPDP, yang satu kemarin yang mendaftar itu ternyata bukan awardee LPDP, jadi secara langsung didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan kayak gitu. Jadi LPDP Water selama ini keanggotaannya adalah awardee LPDP, baik yang masih ongoing belajarnya ataupun sudah lulus kayak gitu. Tapi kalau untuk kegiatan terbuka untuk semuanya. Selama ini kayak gitu. Tapi nanti mungkin ke depan akan ada perubahan, silahkan dari teman-teman. Cuman selama ini biasanya seperti itu. Ada 2 orang yang nggak hadir pada malam hari ini. 1 orang tidak ada pemberitahuan karena apa, yaitu Mas Abid Arham. Yang satu lagi adalah Mas Muhammad Bagus Hari Santoso. Beliau tidak bisa hadir karena mendadak anaknya sakit dan harus nyari obat untuk anaknya kayak gitu. Mungkin nanti di kepengurusan bisa coba di-guide lagi biar dapat kembali aktif atau ikut berpartisipasi. Oke, kemudian agenda berikutnya adalah penyampaian informasi pembentukan format dan dinamika kepengurusan LWPs LPDP Water Professional tahun 2020 sampai 2022. Saya akan share sejarah dokumen terkait dengan sejarah kita. Saya akan mulai dulu, nanti mungkin ada tambahan dari yang lain, jadi saya cuma opening. Saya mulai dari timeline dulu ya. Tahun 2018 itu awalnya, pas itu saya agak iseng ya, karena saya mau S2 dan S2 saya itu harus ada semacam project dan saya membutuhkan host untuk project saya, semacam magang kayak gitu, dan saya iseng posting di Milis, yang siapa nih yang punya ketertarikan atau kerja di bidang air, dan ternyata pas itu responnya banyak. Walaupun saya awalnya tujuannya untuk pribadi kayak gitu, yaitu untuk mencari host untuk project S2, tapi ternyata karena banyak, akhirnya saya kumpulin tambah banyak lagi, yaitu tahun 2018 akhir. Baru kemudian terbentuk kepengurusan itu tahun 2020. Setelah itu ada diskusi, kemudian ada 3 orang yang menjadi relawan untuk pembentukan. Pas itu ada saya, kemudian ada Mas Ariza sama Bang Daniel. Akhirnya kita diskusi bertiga gimana format pembentukan kayak gitu. Tahun 2020 akhirnya kita mengadakan oprek, ya semacam kayak kemarin pendaftaran, bikin form di Google kayak itu, siapa yang berminat. Kemudian pas itu ada kalau nggak salah 7 orang kalau nggak salah ya. Ada, cuman saya agak lupa 7 atau 8 kayak gitu, cuman ada yang kemudian hilang di tengah jalan. Pada akhirnya pas itu sebenarnya kita bertiga, saya, Mas Daniel, Mas Ariza, tidak memiliki format khusus kepengurusan seperti apa. Bahkan pas itu kita sempat berdiskusi dan mengambil kesimpulan bahwa nanti formatnya itu board, semuanya setara kayak gitu. Tapi ternyata dinamikanya kalau misal semuanya setara nggak mungkin, jadi kan malah nggak bergerak sama sekali.
Dan untung pas itu ada Mas Aris yang menginisiasi atau menawarkan diri jadi ketua, jadi koordinator. Pada akhirnya sampai sekarang yang menjadi koordinator, menjadi ketua adalah Mas Aris kayak gitu. Yang lain kemudian tergabung ke dalam 3 board 1, 2, 3, dan pada akhirnya sampai sekarang ada ketua, kemudian ada board pengurus, ada 3 board pengurus, dan satu lagi board untuk advisory, untuk penasehat, yaitu penasehat ada 3, ada saya, Mas Ariza, dan Mas Daniel. Itu kemudian di board pengurus beberapa udah hadir di sini, di awal tadi udah ada perkenalan. Itu mungkin itu untuk awalan. Jadi biar ada gambaran dulu di awal seperti apa. Oh ya, kemudian pas tahun 2020 juga tidak ada pemilihan pengurus yang misal pakai voting kayak gitu, nggak ada. Karena ketika awal, walaupun rancangan di awal itu kayak semua setara, tapi kemudian ada yang menawarkan diri jadi koordinator, jadi kita tidak memiliki kegiatan voting ataupun pemilihan umum kayak pemilihan umum di Indonesia kayak itu, ataupun pemilihan mata gurda. Kita tidak ada kayak gitu, tapi kemudian bisa berjalan sampai saat ini kayak gitu. Jadi nanti ini bisa menjadi gambaran bagaimana pembentukan pengurus yang kemarin, bisa format kayak gitu atau bisa juga dengan format lain yang disepakati. Kemudian oke, dilanjut dulu ya perkenalan ya, nanti saya agak ada informasi juga di akhir sesi, maksudnya di sesi perkenalan ini ataupun di sesi dinamika kepengurusan 2020-2022. Dan ini mungkin yang akan menerangkan lebih lanjut Mbak Ria atau Mas Rahmat ya. Nanti di akhir saya sambung lagi. Silakan, Mas Rahmat ya. Halo. Halo, silakan Mas. Masuk. Oh iya, siap. Ya ini mungkin belum sorry lain dulu nih. Sorry. Jadi ini sempat yang kita rekap nih kegiatan profil dari kegiatan LPDP Water. Boleh di next. Ini seperti bentuk kita LPDP Water profesional, a community of LPDP alumni and awardees engaged in water sector. Next. Boleh langsung biar intinya. Nah, ini yang sempat dibilang di awal tadi. Waktu itu kesepakatan antara Mas Aris dan teman-teman pengurus, kita bentuk 3 board. Yang pertama adalah community development, yang kedua adalah knowledge sharing, yang ketiga collaboration. Mungkin tergambar dari namanya ya masing-masing. Tapi walaupun pada pelaksanaannya ya kita ngadain kegiatan idenya gitu, mau apa ya kita laksanain, nggak terpaku dari board sendiri. Anggota sekitar 200-an. Board member ada 9 di sini. Boleh next. Boleh next lagi. Boleh next lagi. Nah, ini misi yang kita susun bareng. Yang pertama itu menginisiasi community service, kemudian kita juga bermaksud untuk meningkatkan member insight, dan yang ketiga menjadi media kolaborasi. Yang mungkin yang ketiga ini udah kita coba nih dipimpin oleh Mas Aris dalam kepemimpinan 2 tahun ini. Boleh lanjut. Ini sudah. Nah, ini foto-foto dari ketua dan advisory board. Ada Mas Aris sebagai ketua, kemudian Bang Daniel, Mas Afat Rifan, dan Mas Areza sebagai advisory board. Boleh next. Nah, ini anggota dari board 1 dianggotai oleh Mas Wahyu dan Mbak Ria, kemudian board 2 itu adalah Mas Husna dan Bang Arif Rohman, kemudian board 3 ada saya, dan dibantu oleh Mas Ahmad Rifan dan Mbak Selma. Boleh next. Nah, ini beberapa kegiatan ya, banyak kan online. Itu ada sharing ilmu yang sebelah kiri, kemudian online meeting, kemudian kita sempat juga perkenalan dengan Komodo Water, diinisiasi oleh Mas Aris waktu itu. Boleh next. Banyak kan kegiatan kita online ya, mungkin kemarin sempat ada juga
field visit. Mungkin dari Bang Aris mau ada yang ditambahkan, silakan Bang Aris. Boleh, sebagian besar sudah disampaikan oleh Rahmat ya. Kalau kita lihat tadi pemaparan perkenalan dari teman-teman yang baru untuk 2.0 dan juga visi misinya, kita ada gambaran secara umum ya Mas Rifan, Mas Rija, bahwa memang di 2.0 ini juga masih borderless. Jadi intinya ada yang di luar negeri, ada yang di Indonesia, ada yang di Jakarta, ada yang di luar pulau. Itu tidak ada masalah karena di 1.0 itu kita hadapi bersama ya. Karena mungkin yang di Jakarta kayak saya sama Rahmat, tapi banyak kan ada di kayak Mas Rija di Bandung, Mas Rifan di Jogja, ada yang di Lampung juga ya, Mbak Selma sama Kang Arif, terus Mbak Ria juga di Jogja. Jadi memang variasi untuk board-nya. Jadi memang board itu dulu kesepakatan kita dalam artian biar sama-sama saling menguatkan, karena memang di awal-awal itu butuh penguatan ya Mas Rifan ya. Jadi kita buat base-nya, base 2 tahun awal ini kita ada grupnya, mungkin nanti teman-teman tinggal melanjutkan yang ada di grup. Kalau sosial media kita punya Instagram dan YouTube, bisa juga dilanjutkan. Tapi nanti variasi kegiatan monggo saja dari 2.0. Dan salah satu kegiatan yang bisa kita inisiasi pada tahun 2000, kalau ada Mbak Selma ya, di 2020 kemarin kita diundang, Mas Mbak, oleh ITERA dalam pembentukan program studi tata kelola air. Jadi kita dari beberapa komunitas itu kita diundang dan kita memberikan masukan yang sangat berarti, sehingga pada tahun 2022 untuk pertama ya mungkin di Indonesia ada namanya program studi tata kelola air Institut Teknologi Sumatera. Itu masukan yang berarti dari kita dari segi komunitas. Dan mungkin nanti ya teman-teman Bapak Ibu semua bisa, kegiatannya sangat menarik sekali tadi, berbagai macam ya. Cuman considernya walaupun kita borderless ya bisa kita usahakan online. Kita pernah ngadain kopi darat online, tadi ada di sharing Mas Rahmat. Mungkin nanti frekuensinya monggo saja seperti apa. Kalau darat memang lebih bagus lagi. Nanti bisa di split database kita mana yang ada di Jakarta, di Jogja, Semarang dan lain sebagainya. Itu opportunity yang sangat bagus sekali. Jadi seperti itu Mas Rifan. Kalau dari Mas Rahmat tadi sudah menggambarkan secara variasi kegiatan, nanti tinggal 2.0 ini mau seperti apa mau kayak kita dulu kalau nggak salah ya itu dari 6 itu yang maju untuk jadi pengurus, kita berembuk dalam artian siapa yang nge-lead. Alhamdulillah pada saat itu ya diusulkan saya ya. Lalu yang 5-nya lagi dalam masing-masing board yang independen dan saling melengkapi ya. Jadi board itu nggak cuma di board 1 doang. Kadang board 1 ngerjain board 3 ngerjain board 2. Karena orangnya memang situasional COVID itu terbatas sekali. Belum lagi pada saat itu belum boleh ketemu kopi darat nih Mas Rifan ya. Jadi online terus kita acara tiap bulannya online. Tapi variasi kegiatannya memang jadi lebih banyak. Cuma mungkin dari segi visi misinya nanti bisa teman-teman yang 2.0 lengkapi. Tadi kurang lebih 8 ya Mas Rifan ya. Ya iya, saya sudah mengenal sedikit lebih. Tadi ada Mas. 9 Mas, 9 ya. 9 kalau Mbak Nabila ini kemarin dia malam-malam japri saya nih, singkat saya. Terus saya lempar ke Mas Rifan karena kebetulan kondisi saya kurang fit juga. Lalu Mas Adipati, Mas Taufik. Mas Taufik ini kebetulan kalau KTI saya pernah ke Cilegon sekali ya. Dan komunikasinya dengan Pak Nasir karena KTI ini punya bendungan Nadra Krenceng. Lalu Mas Delvianus ini juga nanti ya Mas Rahmat sama saya mungkin bisa salam ke Pak Agus ya. Kebetulan dulu Pak Agus dosen wali saya. Lalu Mas Isten ini infonya temannya Mbak Ria, jadi nanti kalau kurang-kurang bisa tanya Mbak Ria atau Mbak Rianya ditarik lagi aja untuk kepengurusan selanjutnya. Lalu Mas Renza ini sudah di Bangka Belitung ya, alhamdulillah juga. Lalu Mas Andre ini masih di luar sepertinya ya, nanti bisa komunikasi dengan Mas Bagus atau teman-teman yang di Belanda ya, karena
Pewardi kita kebanyakan juga dari Belanda. Secara umum dari segi komunikasi nggak ada masalah ini Mas Rifan. Monggo saja skemanya malam ini mau dirembukan atau seperti apa. Ini lebih ke storyboard ya, nggak mungkin saya ya nunjuk atau ini. Nanti teman-teman boleh kesepakatan saja. Setidaknya kami dari 1.0 ini sudah memberikan base kepengurusan dan alhamdulillah nanti seharusnya Juni, cuman karena molor-molor di September nanti mau dibuat 2 ini mau sampai Juni atau September monggo saja. Dan nanti kesepakatannya sesuai forum ini saja ya, jadi tidak perlu keluar lagi. Seperti itu Mas Rifan, Mas Rija, silakan lanjut. Oke, thank you Mas Aris. Sedikit informasi juga bahwa kemarin kepengurusan yang 1.0 itu kayak kita belum ada ADART, kita juga belum ada kayak pengelolaan anggaran. Padahal kemarin juga ada kebutuhan biaya kayak itu. Jadi mungkin nanti kalau ke depan dibutuhkan ADART silahkan. Nanti terkait keanggotaan siapa aja nanti bisa boleh dirembuk kayak gitu. Kemudian kaitannya nanti pendanaan seperti apa bisa dirembuk juga. Kayak gitu. Jadi kemarin lebih ke arah membentukkan fondasi dulu, fondasi komunitas. Jadi nanti kalau misalnya udah terbentuk secara kuat fondasinya mau dilangkah kemana, silakan nanti dengan konsultasi dengan Mas Aris karena nanti yang akan menjadi semacam koordinator dari penasihat nanti dari Mas Aris. Gitu. Halo Mas Rifan, sorry Mas Rifan. Ya silakan Mas Ahmad. Mas, sebelum ini sebenarnya ini sih cuma nitip aja. Nah ini kan mau mau dilanjutin dengan perembuk atau semacamnya ya. Tapi nitip aja ke pengurusan selanjutnya. Kalau bisa nanti pengurus itu tidak sebatas yang mendaftar ini. Pengurus inti mungkin boleh ya. Tapi nanti kalau bisa anggota-anggota tiap divisi atau board kalau kami nyebutnya itu diperluas lagi. Jadi itu juga upaya untuk menggait teman-teman yang punya potensi tapi mungkin mereka karena tidak diajak jadi mereka kurang gabung gitu. Maksudnya untuk lebih kita biar tidak eksklusif gitu, lebih inklusif ke teman-teman yang lain. Oke, mantap. Oke, thank you Mas Rahmat. Dari 9 orang kemarin langsung ke teknis ya, atau ada tambahan dulu dari Mas Ariza, Mbak Ria, Mas Aris mungkin tambahan lagi sebelum masuk ke teknis? Yang jadi kesamaan dengan 1.0 ini perempuannya cuma 1 ya, tapi ini bukan bias gender juga nih ya. Mungkin nanti Mbak Nabila kalau teman-teman pengajiannya banyak yang mau ikut ya monggo aja. Kalau Mbak Ria kemarin ya mohon maaf ya dari semuanya laki-laki Mbak Ria jadi ikut laki-laki, tapi kita nggak ada pembatasan gender ini, nggak ada isu ke sana, tapi nanti mungkin bisa lebih banyak nih, karena biasanya kalau semakin banyak wanita, kreativitasnya kayak di 1.0 tuh Mbak Ria sangat baik sekali membantu untuk publish di Instagram kita. Gitu Mas Ivan. Oke. Mas, thank you Mas Aris. Mas Aris ada tambahan nggak sebelum ke teknis? Ya, sebenarnya sih ya saya sebenarnya appreciate ya banyak istilahnya ingin begitu dan semuanya positif, cuman ya agak reminder juga kita katakanlah komitmen sama LPDP kan bekerja setelah lulus bekerja di main sektornya ya, jadi gimana caranya jalan dan tetap balance sebenarnya dengan karir masing-masing juga gitu. Jadi saya kebayangnya kalau tadi benar kata Mas Ahmad oprek lagi, cuman bisa sesi open aja nanti pengurus baru kalau memang oprek untuk support dailies-nya, atau kita juga suka oprek buat panitia dadakan kalau ada perkegiatan gitu, itu juga fluid aja sih, nggak perlu kaku gitu. Paling itu aja sih. Oke, thank you Mas Ariza. Iya kawan-kawan, calon pengurus baru, jadi dari kemarin ada 9 orang itu. Setelah kita cermati lebih lanjut, ternyata ada 4 orang yang baru bergabung kayak gitu ya, baru bergabung di grup WA. Dan pertimbangan kami karena baru gabung, jadi belum tahu banyak dinamika LPDP Water Professionals. Jadi kami panitia oprek, panitia pemilihan pengurus bersepakat bahwa 4 orang ini nanti belum bisa jadi calon ketua, gitu. Keempatnya adalah Mas Abid Arham, kemudian Mas Andre, kemudian Mas Dulvianus dan Mbak Nabila.
Dan tadi udah disampaikan juga ternyata sama ya, jadi pengen menjadi pengurus dulu kayak gitu, dan mungkin sambil memahami dinamika di dalamnya, dan semoga ke depan bisa menjadi pengurus yang lebih inti lagi kayak gitu ya, Mas Mbak berempat gitu. Jadi ada 5 yang kami sepakati untuk bisa menjadi calon ketua. Akan tapi karena 1 orang yang sekarang ini Mas Bagus tidak bisa hadir. Jadi mungkin 4 orang yang akan menjadi kandidat ketua, yaitu Mas Adipati Rahmat, kemudian Mas Isten, Mas Renza, dan Mas Taufik Rahmat Gumilang. Ada 4 orang kandidat. Dan tadi saya sampaikan bahwa tahun 2020 kita tidak ada voting untuk pemilihan ketua. Kalau untuk yang tahun ini, maksudnya 2022-2024, kira-kira mau gimana? Apakah kita mau mengadakan voting kayak gitu atau gimana? Silakan kawan-kawan kalau ada usul. Atau ada yang mau ngacung duluan terus dilihat yang lain ada yang mau juga apa enggak gitu? Oh ya, mungkin kayak gitu. Supaya nggak tunjuk-tunjuk apa? Kita soalnya dulu akhirnya ada tunjuk-tunjukkan sih ya. nggak ada yang mau sebenarnya. Tapi kalau yang sekarang misalnya ada yang mau duluan terus misalnya cuma 1 dan sebenarnya sih kalau saya lihat tadi semua profilnya oke ya, nggak gimana. Tapi kalau biasanya tiba-tiba yang ngacung ada 2 atau ada 3, nah itu kita bahas lagi mekanismenya apa di sini dulu, apa kita pengen lengkapin boardnya dulu votingnya atau mau semua gitu. Tapi kalau pas sekarang tiba-tiba yang menyanggupi 1 sih nggak apa-apa juga. Kalau kita dulu malah nggak ada yang mau ya, mungkin tunjukkan sih. Ya udah. Oke, kira-kira gimana Mas Adipati, Mas Renza, Mas Taufik, Mas Isten? Tadi dengan pandangan Mas Ariza seperti itu, mungkin ada yang mengajukan diri dulu. Mungkin dari saya, Mas. Kalau saya mengajukan diri untuk tidak menjadi ketua dulu, karena saya masih ongoing studi juga, jadi tapi saya ingin terlibat sebagai pengurus di sini. Insya Allah bantu, tetapi tidak menjadi sebagai ketua dulu. Silakan mungkin Mas Isten, Mas Adipati, dan Mas siapa? Renza. Mas Adi. Ya, monggo Mas. Ya Mas, izin sama saya juga kayaknya idem dengan Mas Taufik juga. Saya takut karena kesibukan ya gitu, karena waktu fleksibilitas saya juga agak kurang gitu ya. Mungkin saya akan dukung terus untuk jadi pengurus saja Mas gitu Mas. Jadi mungkin ketua buat teman-teman yang lain Mas, gitu Mas. Oh, harusnya Mas Renja ini sama kayak saya ini sama Mas Rahmat kan nggak ada masalah ya harusnya ya, tapi ya nggak apa-apa. Tapi dipahami ya Mas Renza ya, memang plus minusnya kalau ketua itu ASN itu kalau punya isu-isu yang terkait pemerintah nggak bisa banyak bicara Mas Renza. Kalau kayak saya nanti yang banyak bicara itu Mas Riza itu biasanya, Mas Riza, Mas Rifan dulunya, tapi sekarang Mas Rifan juga sudah balik ke kampus, jadi cukupnya aja kalau di forum terbuka. Ya saya paham itu Mas Renza, tapi kalau dari kesibukan ya Mas Rahmat lebih sibuk tuh di instansi pembina, jadi dieliminir kalau alasan-alasan sibuk, semuanya sibuk. Tapi kalau dari segi plus minusnya ya Mas Taufik ya, kalau kita punya ketua yang terkait langsung pemerintah kayak saya, nanti kalau punya isu yang besar kayak IKN saya nggak bisa ngomong, jadi nanti yang Mas Rija aja yang sibuk di grup WhatsApp, ya plus minusnya gitu. Tapi monggo aja nanti 2.0 seperti apa terserah. Sibuk-sibuk tapi yang konfidensial tetap nggak boleh sih sebenarnya. Filter lah. Wes, ada Bang Daniel. Bang Daniel. Halo. Bang Daniel bisa perkenalan dulu nggak Bang? Biar yang lain tahu juga. Sambil ini nunggu apa ya dinamika ini Bang Daniel. Halo, suara saya terdengar di situ? Terdengar. Dengar nih Mas Daniel nih, jadi nanti jadi suhunya yang alumni Belanda nih kayaknya, ini banyak Belanda nih, jadi harus dimotivasi biar join juga di sini. Ya, sorry banget tadi kebetulan lagi ada Semarang, jadi ketemu dosen di sini juga, jadi diajak makan malam makanya nggak enak tinggalin tadi.
Selamat malam semuanya. Nama saya Daniel, bisa dipanggil Dani. PK berapa ya? PK berapa? Lupa sekarang PK berapa. PK 445. LPDP Buding ada PK-nya kayaknya Mas ya. Satu digit nggak? Satu digit PK-nya. Udah lama PK-nya. Terus sekarang ya kemarin S2 S3 dari Belanda, Water Management di IHE, TU Delft. Sekarang dosen di UGM Kesehatan Masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Ya, Bang Daniel. Oh ya, Bang Daniel, ini tadi setelah kita diskusi, karena dari kemarin ada 9 calon ya, 9 calon, akan tetapi karena ada yang nggak hadir, kemudian ada kondisi yang lain kayak gitu, jadi kita mengerucut ke 4, ada Mas Adipati Rahmat, ada Mas Reza Furqon, Mas Taufik Rahmat Gumilang, dan Mas Isten kayak gitu. Tadi 2 menyampaikan nggak siap kayak gitu, cuman alasannya kita terima nggak? Alasan karena sibuk tadi ya, kita terima nggak? Gimana Mas Haris, Mas Riza, Mas Daniel? Monggo dari yang 2 lagi ada... dulu, yang 2 lagi. Oh ya, oke. Mas Isten, Mas Adipati. Kita dengar yang 2 lagi deh. Gimana? Mas Isten dulu deh. Dulu. Ya, sebelum Mas Adipati nanti ngomong lagi kan. Jadi aku mau bilang sebenarnya aku tertarik, tapi kayaknya aku masih tunggu setahun lagi. Aku pasti perlu banyak belajar di LWPS, dan aku pikir tadi yang ide-ide yang ternyata sama juga dengan teman-teman yang sudah dilaksanakan. Jadi aku pikir selagi nanti ada di tim, saya pikir tidak mengurangi yang saya planningkan tadi. Gitu. Jadi untuk sekarang belum, mungkin nanti tahun depan. Ini 2 tahun lagi nih jadi awardee yang nggak balik kayaknya nih. Isu-isu nanti deh. Extend. Aku malah udah di. Kan mau lulus. Aku malah udah di Indonesia Mas. Tahun lagi extend atau postdoc di sana ini. Nanti tambah lagi di sosial media nih. Job hunting deh, job hunting. Udah mau lulus nggak balik ini. Iya. Aku dapat orang sana. Syukurnya sekarang sih udah keburu di Indonesia ya. Oh, udah di Indonesia. Wah, berarti udah diterima juga Mas Rifan ya. Nih, berarti Squid Game-nya sisa 1 nih. Bang Adipati Rahmat gimana? Kalau saya tipenya nggak mungkin nunjuk diri sendiri ya, masa nggak ngacung gitu. Karena 2 tahun lalu juga saya ikut pemilihan ya, terus tapi cuman sampai ke yang dulu kan sebelum pemilihan itu kita bentuk dewan pemilihan ya. Nah ketika bentuk dewan pemilihan aja udah nggak ada yang mau ini, saya langsung kabur. Kalau jadinya 3 ya kok. Bagian tunjuk-tunjukkan 2 tahun lalu ya. Iya, jadi tapi gimana ya? Saya punya ada beberapa yang menurut saya bagus untuk didorong, tapi terus karena nggak enak kalau ngedorong orang lain buat ngejalan apa yang saya pengen, jadi ya tahun ini saya ngajuin diri. Tapi saya nggak mungkin tunjuk sendiri, tapi kalau ditunjuk sama teman-teman, saya seperti itu aja sih. Terima kasih. Iya, sebagai satu-satunya yang nggak langsung mundur di depan sih, gimana nih? Yang penting kan Mas Rija nggak ada statement karena kesibukan saya atau karena Barik ya tahun lagi kan ya berarti secara aklamasi mungkin Mas Adipati. Cuman ya harapannya dengan adanya 8 orang ini nggak satu tim langsung gitu ya. Nah betul. 9 Mas, 9 Mas Adipati. Untuk intinya Mas Adipati, kalaupun aklamasi ini kan saya dorong nih ya, nggak nunjuk nih, saya dorong aja. Dari 8 orang ini ya komitmennya clear lah, karena yang bisa bersedia hadir di Zoom, ya teman-teman ini terlepas kesibukannya di dunia kerja, ya kami paham sih teman-teman, kami berenam juga kesibukannya ya luar biasa ya. Cuman di sela-sela ini, kayak Mas Rifan ini masih latsar ini, dia sampai jam segini untuk standby, belum lagi besok dia harus hafal aneka ya kan, jadi ya paham lah kita kesibukannya, apalagi ini sama yang kuliah. Kalau yang kuliah saya paham juga, karena kuliah di luar negeri kan tuntutannya pulang bawa gelar kan, kalau enggak nanti malah jadi catatan kan, itu juga paham. Cuman selama ini kita menjembataninya ya Mas Adipati dan teman-teman, kalau kita nggak bisa ketemu langsung, kita fasilitasi online ya, sebulan sekali seperti apa nanti teman-teman yang seperti apa mekanismenya
Tapi yang penting kalau yang dulu itu dipanas-panisannya gini, ketika kita wawancara dengan LPDP kan ada satu statement untuk mengabdi ya. Nah saat ini kan isu yang muncul ini, award ini kalau dalam negeri ya pasti balik ya asisten. Kalau yang luar negeri ini di-extend lagi dia doktoral atau postdoc. Ya, nanti dapat lagi istri orang sana, nambah lagi 4 tahun. Jadi 10 tahun di luar negeri. Kita yang di dalam negeri ini support pajak aja lah. Nah itu isu yang besar sebenarnya. Isu yang besar yang secara tidak langsung kena mental lah kita ya asisten. Jadi mana nih LPDP? Kuliahnya di mana? Oh di sini. Wah itu part-time student itu katanya, full-time traveler ya. Tapi itu kan masing-masing ya, masing-masing lematian bisa aja selama kuliah makannya cuma pop mie, tapi buat liburan itu kan tergantung manajemen lagi. Tapi inilah dinamikanya. Monggo aja nih Mas Adipati. Kalau saya pribadi selagi niatnya bagus ya teman-teman, pasti kami di belakang layar ini support karena selama ini 2 tahun kegiatan kita flow-nya lancar ya, walaupun banyak problem di masing-masing board itu ya nggak seperti kegiatan di pemerintahan, tapi tiap bulan progresnya naik ya Mas Renza ya. Kalau ini walaupun progresnya naik turun, tapi pada saat sekarang ini secara pertanggungjawaban kita clear lah, dan kita selama ini ikhlas ya. Biasanya kalau kayak Mas Adipati ini per jamnya rate-nya udah nggak tahu lagi saya bayarnya. Cuman kalau di kita alhamdulillah selama ini lillahi ta'ala amal jariah saja. Seperti itu Mas Rifan, Mas Rija, Mas Daniel sebagai advisory, monggo saja nih. Kalau saya yang punya niat kita support, dan teman-teman yang punya reason ya kita anggap selama masuk Zoom ini, inilah tim intinya Mas Adipati. Gambaran kecilnya ini, nanti gambaran globalnya tinggal Mas Isten nih harus narik 2-3 orang lah buat nanti support boardnya seperti itu. Karena ya kalau cowok agak susah sih. Kalau kayak Mbak Nabila ini banyak, mungkin semakin banyak teman-teman yang bisa join ya, yang bisa silanya menjual. Seperti itu, Mas Rifan, lanjut. Oke, mantap Mas Haris, masukannya juga pendapatnya. Mas Daniel, ada nggak Mas pendapat gimana gitu Mas? Karena tadi kan belum banyak bicara ya Mas, karena baru gabung. Tapi mungkin ada pandangan Mas Daniel, karena kita juga sempat mengawal pembentukan yang pengurus 2020-2022. Ya, suara saya nggak ini. Suaranya timbul tegang. Kalau dari saya pribadi sebenarnya, pertama saya memang dibandingkan dengan yang lain juga sebenarnya tidak terlalu begitu aktif ya, karena ada banyak kesibukan juga dibandingkan misalkan yang pertama Mas Rifan atau Mas Ariza itu kan jauh lebih aktif lah dari saya. Jadi sebenarnya saya juga tidak terlalu aktif juga. Cuma memang tadi sempat disinggung juga sama Mas Aris yo. Keroyokan sih memang ya untuk hal-hal seperti ini. Jadi ada event apa, ada ide apa, dikeroyok, dikerjain bareng-bareng. Walaupun memang selama ini kan pengalaman sebagian besar ada yang sebagian besar memang diinisiasi sama board yang handle sebagian besar ininya. Tapi saya pikir sih ya perlu memang, ini kan komunitasnya sudah banyak ya, sudah ada berapa saya kurang tahu, 100-an orang, mungkin 200. Jadi sebenarnya mungkin 230-an. Iya, jadi kayak gimana tinggal ngomporin semua yang ada di situ buat event. Sebenarnya idenya tuh banyak juga. Kemarin kalau kita sebenarnya salah satu mimpi besar itu ya, sebenarnya mau cerita dikit lah. Salah satu mimpi besar mungkin kemarin sempat saya lempar juga, saya lupa teman-teman board ingat atau enggak. Cuma karena kalau saya ini kan akademisi ya, jadi saya sih bermimpi pribadi misalkan LPDP Water bisa inisiasi konferensi air level nasional, misalkan contohnya air sanitasi level nasional itu kan. Itu sempat salah satu terlempar, walaupun memang paham ya kita sibuk semuanya dan segala macam, jadi agak susah juga kalau diinisiasi sama kita. Tapi saya pikir ada banyak ide lah yang bisa dikerjakan, dan dasarnya memang ya harus keroyokan sih, memang ya keroyokan, ada event apa dan ya keroyokan. Jadi gimana cara, kalau manajemen saya pikir kan teknik manajemen bukan kita yang banyak kerjain, tapi gimana kita bisa memanage orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa kerjain bareng-bareng gitu kan. Nah, itu mungkin bisa, saya pikir teman-teman semua, kita semua punya skill manajemen yang seperti itulah ya, kita sudah orang LPDP, jadi saya pikir
bisa dikerjakan lah, nggak susah-susah banget sih buat saya. Asal kita mentalnya spiritnya itu keroyokan. Jadi kerja bareng-bareng, jadi bukan kerja 1-2 orang. Itu mungkin dari saya sedikit. Oke, thank you Bang Daniel. Mas Ariza ada tambahan? Enggak, saya udah habis bahan ngamen nih, ini mau bahas apa lagi. Oke, jadi oke, thank you semuanya masukannya, dan tadi dari 4 orang ini ya, 3 menyatakan kayak keberatannya mungkin kayak itu, tapi siap menjadi pengurus ya. Asisten Mas Taufik. Ya, Mas asisten dan nganggur sudah siap. Siap, Mas. Oke. Mas Adipati siap ya Mas kalau misal nanti menjadi ketua kayak gitu? Insya Allah siap, Mas. Yang lain ada keberatan nggak kalau misal Mas Adipati yang menjadi koordinator, menjadi ketuanya? Saya keberatan berat badan, 15 kilo lagi. Di luar itu nggak ada. Jadi supaya nggak ngantuk di malam ini. Saya ini di kayu mana, Mas? Jam setengah 12 ini sih, hampir jam 12 di sini. Iya, makanya. Sorry Mas Rahmat. Sorry. Iya, makanya supaya tetap, mungkin saya usul ini deh. Kalau ya Mas Rahmat udah oke, kita malam ini mungkin di close dulu, udah gitu reschedule lagi mungkin buat apa kepengurusan selanjutnya, apa handover apa gimana ya. Ada yang udah pada kemalaman juga pasti. Kayaknya kalau yang lain nggak keberatan ya. Kalau saya sih nggak keberatan ngobrol terus. Cuman saya mungkin usulnya kalau sekarang tuh dari board mohon dibantu kira-kira setelah ini pengurusan baru itu tugasnya apa. Kalau yang tadi saya catat kan kita perlu menyusun draft ADART ya. Terus setelah itu saya perlu profil LWP kita yang telah ada untuk nanti diperbarui. Habis itu nanti saya mau izin untuk melakukan mapping anggota. Yang tadi disampaikan, kalau kita tuh perlu ngajak teman-teman gitu. Saya rasa sih masalahnya sama seperti saya dulu ya. Maksudnya menguasai hanya sebagian kecil dari keseluruhan tema sumber daya air. Jadi agak takut-takut untuk berpartisipasi. Tapi masuk ke grup WA itu aja udah nunjukin kalau sebenarnya pengen seperti yang Mas Renza tadi itu sebenarnya gundah gitu, pengen aktualisasi tapi nggak tahu gimana gitu. Jadi ya bagusnya ntar kita mapping, kita tanya, terus kita tawarin dah, nggak apa-apa masuknya ke bidang yang sangat mikro segala macam, nggak masalah, yang penting kita bisa aktif ya. Nah dari situ nanti tentunya orang-orang yang menyampaikan responnya baru difinalisasi misi visi dan usulan kegiatan kita ke depan, dan setelah udah terkumpul semua orang anggotanya baru kita akan susunan keanggotaannya. Walaupun tentu saja semua yang hadir di sini, terutama Dewan Board itu jangan pergi dulu, tapi tetap bergabung di yang 2.0 ini. Kemudian juga yang sudah bergabung yang ada ini ikut dalam kepengurusan ini. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Oke. Mas Ivan, saya boleh sedikit menanggapi ya. Ini menurut saya malam ini agendanya mungkin kita cukupkan sampai pemilihan ketua ya, Mas Adipati. Lalu mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu depan, Mas Adipati boleh berunding sama teman-teman kira-kira boardnya seperti apa. Nanti kita ketemu lagi dengan board 1.0. Lalu setelah itu mungkin 2 minggunya lagi baru rekrutmen anggota kita buat online juga nggak masalah. Nanti kami yang 1.0 ini tidak ngomong lagi. Kalau malam ini kan kami masih bicara. Mungkin pas seminggu atau 2 minggu ke depan, sertijabnya lah ya, handovernya dari kami ke Mas Adipati dengan timnya yang sudah terbentuk nanti. Monggo aja dibahas seperti apa. Lalu setelah itu sekitar seminggu 2 minggunya lagi baru rekrutmen anggota dari Mas Adipati yang terlibat di board, dan kami mungkin tidak speak lagi seperti malam ini. Seperti itu Mas Adipati kalau usulan saya ya malam ini, mungkin karena ini variasi waktunya nih, kasihan teman-teman yang lagi tesis, jangan sampai nanti di kata pengantarnya terganggu nih gara-gara LPDP water ini
GPA saya kurang dari Kumlot 0.1 ya. Minimal Despianus ini juga ini ngeri sedap nih kuliahnya di air tanah. Jadi usulan saya seperti itu, Mas Rifan, Mas Rija, Mas Daniel, Mas Adipati. Mungkin malam ini agendanya sudah terpenuhi. Alhamdulillah saya mengucapkan nih pertama-tama selamat Mas Adipati, aklamasi dari forum malam ini, Mas Adipati jadi Ketua PDP Water 2.0. Sertijabnya nanti resminya nanti boleh tepuk tangan ya ini ya. Sertijab resminya nanti seminggu atau 2 minggu lagi. Nanti tim saya juga usahakan full juga. Ketika nanti teman-teman dari timnya Mas Adipati terbentuk nanti skema seperti apa, monggo aja Mas Adipati ya. Yang tadi itu gambaran di 1.0 baseline-nya saja. Nanti yang 2.0-nya boleh disepakati, kita ketemu lagi. Nanti setelah seminggu 2 minggu lagi baru kita ketemu yang dalam jumlah yang mungkin lebih besar lagi. Seperti itu Mas Rifan, kembalikan. Oke, thank you Mas Aris. Oh ya, Mas Adipati kaitannya tadi dengan ADART itu sebenarnya opsional, tapi kalau mau dibikin boleh. Nanti arahnya ke depan seperti apa, silahkan didiskusikan internal dengan kepengurusan yang baru. Nanti kalau mau konsultasi langsung bisa dengan Mas Aris. Jadi kayak nanti yang koordinator dari Dewan Pengarahnya nanti Mas Aris, walaupun nanti kita akan bahas siapa aja menjadi anggota dari board penasehat kayak gitu. Dan saya sendiri pamit belum bisa bergabung lagi kayak gitu, mungkin nanti ke depan lagi kalau misalnya udah terkondisikan, karena banyak hal yang mungkin perlu saya kejar dulu waktu sekarang. Kemudian ini nanti pamit acara live group atau gimana Mas Rifan? Pamit live group atau ini bingung kita ini. Kalau grup buat transisional yang sekarang mau ngurus nggak di, kan kita ada grup yang kemarin transisionalnya kan selagi belum 2.0 belum ada pengurus resminya, mungkin dari 3 advisor ini bisa mendampingi. Nanti pas sertijabnya itu baru yang advisory yang baru kita temani. Tetap Mas Rifan incas juga nih, nggak pamit-pamit aja nih ya Mas. Enggak, maksudnya nanti sampai itu Mas sertijab itu. Jadi sertijab masih tanggung jawab kita. Nggak live group kan ya, ini habis malam ini sedih, kayaknya sedih nih, jangan sedih dulu. Latsar itu nanti kita dampingin Latsar ya. Oke, lanjut. Mas. Oke, kalau sekarang kita tentukan tanggalnya gimana? Tanggal 9 Oktober, Minggu malam Senin. Kita acaranya dari dulu seringnya malam Senin kayak gitu. Gimana? Ada jadwal nggak? Dari Mas Adipatinya mungkin. Gimana Mas Adipati? Tanggal 9 Oktober, hari Senin. Malam Senin, sorry, Minggu malam Senin. Minggu malam ya. Minggu malam ya, boleh. Yang hari kerjanya. Oke, kita mulai jam 7:30 gitu ya nanti ya. Oke. Ya, saya setuju. Yang lain gimana sih? Mas, kalau jam 8 kelamaan di Wita sama Wit, Mas. Oh, sorry, jam 7 aja berarti ya, Mbak? Berarti ya. Atau 7:30 oke sih Mas, bagus. Tanggal 9 Maulid Nabi nggak apa-apa ya? Kalau saya sih oke aja, mungkin teman-teman. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Siap. Oke ya. Jam berapa? Jadinya 7:30 atau 7 WIB? Ya kita kira jam aja Mas, biar selesai isyaan. Oke, siap. 7:30. Mbak Rian nanti sekalian minta tolong ya, Mbak, untuk bikin apa itu? Poster. Oke, siap. Thank you. Oh ya, satu lagi, kan ini tadi direcord ya. Kalau kita mau upload, tadi ada yang menampilkan CV-nya, itu keberatan nggak kalau kita upload atau perlu di-cut CV-nya? Di-cut sih, mendingan. Di-cut aja. Nah. Oke, semuanya atau ada lain selain Mas Adisa? Privasi ya soalnya masih di-cut aja dengan semua. Oke, siap. Nanti di-cut kayak gitu. Oke, thank you semuanya. Jadi secara aklamasi malam ini kita putuskan Ketua LPDP Water Profesional 2.0 Mas Adipati Rahmat. Nanti untuk sertijab tanggal 9 Oktober ya. Kayak gitu. Selamat Mas Adipati Rahmat, dan kemudian kita juga yang sebelumnya kita perlu menyiapkan laporan tanggung-jawaban ya Mas Aris ya. Untuk sertijab Mas itu disaksikan sama yang di luar atau forum ini aja Mas? Yang di luar nanti kita di luar di invite.
semuanya untuk gabung. Semuanya nanti kita juga undang dari Mata Garuda, siapa tahu udah ada, karena kalau sekarang belum terbentuk kepengurusan yang Mata Garuda, kita akan undang juga. Dan nanti boleh kalau misalnya ada jaringan komunitas-komunitas air yang lain boleh diundang juga. Nanti silakan di sahabat air, Mas. IATPI juga bisa, IATPI. Iya, nanti yang punya jaringan. Tadi Mas Rahmat soalnya nggak putus-putus ya, Mas? Saya nggak nangkap, Mas. Sorry, ini kayak emang audio nggak bagus. Tadi saya itu sorry lanjut. Audio jelek banget. Udah rebahan ini Mas Rifan, kita maklum aja punya anak kecil. lanjut. Oke, gitu. Ada tambahan? Apa enggak? Kalau enggak kita tutup. Oh ya, nanti saya izin Mas Adipati Rahmat, saya izin live dari grup calon pengurus kayak gitu ya, nanti biar Mas Aris jangan di situ, kalau misalnya ada konsultasi apa-apa bisa ke Mas Aris kayak gitu ya. Oke. Kau salib dulu Mas Rifan, temannya saya. Ya. Oh iya. Ya, siap. Oke, jangan live dulu Mas. Nah iya, ini kayak mau pasif kemana aja aja juga nih nggak Mas apa-apa, Rifan. pasif. Saya sedih jadinya nih kalau ini bawaannya. Siap nanti berdua aja kita Mas, gampang. Oke, siap Mas Aris, Mas Adipati. Oke, thank you semuanya ya. Kita ketemu lagi tanggal 9 Oktober jam 7.30 malam WIB. Selamat malam semuanya, jaga kesehatan, dan kita berdoa dulu untuk menutup acara ini, karena tadi di awal kita buka dengan berdoa. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilakan. Amin, terima kasih. Selamat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.